Halo murid Lembah Wan Feng, gimana kabarnya setelah invasi 6 sekte iblis? Semoga kalian semua sehat dan kultivasinya semakin meningkat ya. Kali ini Mimin akan membahas salah satu karakter paling misterius di Donghua RMJI atau Record of a Mortal's Journey to Immortality, yaitu sang monster tua Xiang Zili. Kalau Mimin bilang, Han Li pernah meminta petunjuk kepada salah satu kultivator terkuat di dunia fana, apakah kalian percaya? Yang lebih mengejutkan lagi, saat itu Han Li sama sekali tidak tahu siapa orang yang sedang berbicara dengannya. Di matanya, pria itu hanyalah seorang murid tua biasa dari sekte Maple Kuning. Padahal, identitas aslinya mampu mengguncang seluruh dunia fana. Tidak usah berlama-lama, mari Mimin bahas. Beberapa waktu sebelum Blood Forbidden Trial dimulai, Han Li berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai wilayah terlarang tersebut. Sebagai seorang kultivator yang selalu mengutamakan persiapan, Han Li tahu bahwa sedikit informasi saja bisa menjadi pembeda antara hidup dan mati. Saat itulah ia mendengar tentang seorang murid tua sekte Maple Kuning bernama Xiang Zili. Di sekte beredar kabar bahwa Xiang Zili telah beberapa kali mengikuti Blood Forbidden Trial dan selalu berhasil kembali hidup-hidup. Merasa pria tua itu memiliki pengalaman yang sangat banyak, Han Li pun sengaja mendatanginya untuk meminta petunjuk. Namun saat bertemu, Han Li justru melihat seorang pria tua yang tampak sangat biasa. Kultivasinya rendah, pembawaannya santai, bahkan tidak terlihat seperti seorang ahli. Meski begitu, Xiang Zili tetap bersedia berbagi pengalaman mengenai Blood Forbidden Trial. Berkat informasi tersebut, Han Li memperoleh gambaran yang jauh lebih jelas mengenai bahaya yang menantinya di dalam wilayah terlarang. Yang tidak disadari Han Li saat itu adalah semua pengalaman yang diceritakan Xiang Zili bukan berasal dari cerita orang lain, melainkan dari pengalaman panjang seorang kultivator yang telah hidup jauh lebih lama daripada yang dibayangkan siapapun. Bertahun-tahun setelah Blood Forbidden Trial resmi ditutup, negeri Yue akhirnya diserbu oleh 6 sekte iblis. Menghadapi musuh yang jauh lebih kuat, Lembah Wan Feng terpaksa meninggalkan wilayah mereka dan bermigrasi ke aliansi 9 negara. Di tengah perpindahan itulah, Xiang Zili tetap berjalan bersama para murid sekte Maple Kuning seperti biasanya. Tidak ada yang menyadari bahwa murid tua yang tampak biasa itu menyimpan rahasia besar. Namun, saat perjalanan menuju aliansi 9 negara, leluhur Linghu akhirnya menyadari bahwa Xiang Zili bukanlah kultivator biasa. Ia menduga bahwa pria tua tersebut adalah seorang kultivator ranah transformasi dewa, sebuah keberadaan yang selama ini hanya dianggap legenda di Tianan. Kesadaran itu membuat leluhur Linghu diliputi rasa takut. Di hadapan seorang kultivator Huashen, bahkan seorang Nation Soul seperti dirinya terasa begitu kecil. Sejak saat itu, Linghu tidak pernah lagi bertemu dengan Xiang Zili. Sementara itu, Xiang Zili sendiri tetap bersikap tenang, melihat Lembah Wan Feng dihancurkan oleh 6 sekte iblis. Karena tujuannya sejak awal tidak pernah berubah. Ia harus menemukan jalan menuju alam roh, sebelum usianya benar-benar mencapai batas. Tak lama kemudian, Xiang Zili pun meninggalkan Tianan dan kembali ke pusat dunia kultivasi. Setelah meninggalkan Tianan, Xiang Zili kembali ke Great Jin, wilayah kultivasi terbesar di dunia fana. Di sanalah berkumpul para kultivator transformasi dewa yang masih bertahan hidup. Meski telah mencapai puncak dunia fana, mereka semua menghadapi masalah yang sama. Jalur menuju alam roh telah lama terputus. Karena itulah Xiang Zili bersama para kultivator Huashen lainnya terus mencari berbagai peninggalan kuno yang mungkin masih menyimpan harapan. Pencarian itu akhirnya mengarah ke sebuah tempat legendaris, yaitu Gunung Kunwu. Menurut catatan kuno, tempat tersebut menyimpan berbagai rahasia peninggalan zaman dahulu, termasuk kemungkinan adanya Space Node, sebuah celah ruang yang dapat menghubungkan dunia fana dengan alam roh. Mendengar kabar bahwa segel Gunung Kunwu mulai terbuka, Xiang Zili segera menuju ke sana. Tanpa disadarinya, Han Li juga sedang menuju tempat yang sama. Setelah berpisah selama ratusan tahun, keduanya akhirnya kembali bertemu. Namun, kini Han Li bukan lagi murid muda sekte Maple Kuning. Ia telah menjadi salah satu kultivator terkuat di dunia fana. Di dalam Gunung Kunwu, Xiang Zili dan Han Li kembali bertemu setelah ratusan tahun berpisah. Saat itu Han Li akhirnya mengetahui bahwa murid tua yang dulu pernah memberinya petunjuk ternyata adalah seorang kultivator transformasi dewa. Xiang Zili menjelaskan bahwa tujuan sebenarnya datang ke Gunung Kunwu bukanlah untuk memperebutkan harta karun, melainkan mencari Space Node, harapan terakhir bagi para kultivator Huashen untuk meninggalkan dunia fana. Tak lama kemudian, Xiang Zili bersama beberapa kultivator transformasi dewa lainnya akhirnya menemukan celah ruang tersebut. Meski mengetahui risikonya sangat besar, mereka tetap memutuskan untuk memasuki Space Node. Namun, sejak hari itu, tidak ada satupun dari mereka yang pernah kembali ke dunia fana. Di masa depan, Han Li menemukan jejak yang berkaitan dengan Xiang Zili.
Xiang Zili tersisa secercah jiwa. Dari situlah Han Li semakin memahami bahwa perjalanan melalui Space Node jauh lebih berbahaya daripada yang pernah dibayangkan. Pengalaman Xiang Zili menjadi pelajaran berharga bagi Han Li. Ia tidak lagi gegabah mencari jalan menuju alam roh. Sebaliknya, Han Li memilih mempersiapkan segala sesuatunya dengan jauh lebih matang sebelum akhirnya menempuh jalannya sendiri. Nah, rekan Dao, itulah kisah Xiang Zili. Seorang kultivator yang berdiri di puncak dunia fana, tetapi tetap menghabiskan hidupnya untuk mencari jalan menuju alam roh. Meski akhir perjalanannya diselimuti misteri, namanya tetap dikenang sebagai salah satu monster tua paling legendaris dalam Record of a Mortal's Journey to Immortality. Menurut kalian, apakah Xiang Zili memang sudah ditakdirkan gagal? Atau sebenarnya ia hanya lahir di era ketika jalan menuju alam roh telah lama terputus? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.